Pemirsa, kita masih dalam diskusi Bunda Putri, Bunda yang tertukar. Setelah dengar Bu Rizal Ramli barusan, sebenarnya yang kita persoalkan dalam diskusi ini terasa enteng, hanya sekedar mencari Bunda Putri. Tapi sesungguhnya yang dicari itu kebenarannya. Kebenaran siapa itu Bunda Putri? Apa benar Presiden juga nggak tahu? Apa benar pejabat-pejabat tinggi yang berfoto bersama mereka juga tidak kenal dan tidak tahu dia? Tapi kebenaran itu benar-benar harus melalui 3 tahap. Tahap pertama itu ketika itu terjadi itu seolah-olah hal yang lucu, ditertawakan. Tapi tahap keduanya, kebenaran itu akan disangkal dan dilawan sekeras-kerasnya. Tahap ketiga, ketika itu sudah terbukti, baru diterima dengan sendirinya. Itu kata, bukan kata saya, tapi kata Arthur Schonfelder, seorang filosof di Jerman. Sekarang saya mau ke LBH. Kalau LBH bagaimana melihat kasus ini? Ya, baik. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bang Karni, dari sudut pandang kami bahwa kasus ini terutama menyangkut soal kasus import sapi. Kasus import sapi ini juga menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Kami ingin soroti dari sisi itu. Nah, benar bahwa persoalan Bunda ini muncul atau mengemuka pada proses persidangan. Ya. Nah, mestinya ketika memang ada muncul keterangan yang menyebut seseorang dalam proses persidangan, ini harus diungkap. Ya, majelis punya kewenangan untuk mengungkap tentang sejauh mana untuk diketahui sampai sejauh mana keterlibatan yang disebut-sebut sebagai Bunda Putri tadi yang kayak gitu-gitu. Nah, kami menyayangkan kalau memang ada upaya-upaya politis di balik kasus ini. Ya. Dan saya kira hal-hal semacam ini nggak hanya terjadi pada kasus impor daging sapi ini, dalam banyak kasus itu selalu terjadi upaya mengalihkan isu, ya, mengalihkan isu supaya konsentrasi orang bergeser pada isu-isu yang lain. Nah, saya kira nggak bijak kalau seandainya kasus-kasus penting seperti ini yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak ini kemudian dialih-alihkan dengan cara seperti itu. Nah, kami berharap bahwa semua pihak yang terkait dengan proses ini juga sepakat dengan bagaimana proses-proses pengungkapan kasus-kasus penting yang mendapat perhatian publik semacam ini dilakukan secara fair begitu. Ya, secara fair. KPK jika memang punya kewenangan untuk memanggil yang bersangkutan ya segera panggil supaya clear gitu. Masyarakat juga paham, masyarakat tahu sehingga proses penegakan hukumnya pun juga berjalan dengan elegan, dengan baik begitu. Nah, cuman pertanyaan kami, apakah memang kita semuanya punya kesepakatan, punya komitmen untuk mengungkap semua persoalan ini secara fair? Dan ini menurut kami dari YLBHI saya kira kita masih punya tanda tanya besar tentang hal-hal semacam begitu. Saya kira apa yang disampaikan Bang Rizal tadi itu hal yang baik, semua pihak termasuk para penegak hukum dalam hal ini juga harus mengungkap itu dengan baik. Nah, pertanyaannya kemudian sekarang kalau betul yang bersangkutan ini tidak ada di Indonesia, ini kan justru nanti mengundang banyak pertanyaan, kenapa kok yang bersangkutan bisa tidak ada di Indonesia, semakin mempersulit proses mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya dari persoalan ini. Saya kira itu Bang Karni untuk sebenarnya. Ya, benar beliau yang tidak ada di Indonesia itu bukan B1 tapi B2. Ya. Ini kalau di Flores B1 B2 ini makanan nih. Ya. Maksud kami gitu. Hal-hal semacam ini kan sering kali terjadi gitu ya. Nah, jadi intinya esensinya adalah mengungkap secara fair itu penting. Nah, sikap fair dari kita semuanya itu yang kami tuntut begitu. Ya, mewakili publik saya kira kami menuntut kita semua harus bersikap fair begitu. Ya, KPK kemudian misalnya Pak Lutfi atau siapapun fair aja sampaikan secara terbuka. Saya kira dari pengacara Pak Lutfi juga sepakat ingin memudahkan itu semuanya ungkap begitu. Gitu, menurut pengamatannya Mas Gatot ya? Okay. Mas Gatot, perannya B1 ini apa, peran B2 apa? Ya, kalau mendasarkan pada apa yang mengemuka di persidangan kemudian dilansir media, saya belum menangkap secara
belum menangkap secara jelas peran yang bersangkutan ini misalnya seperti apa dalam kasus impor sapi misalnya, ya. Tadi apa namanya? Apakah dia juga turut menentukan berapa besar kuota misalnya sapi yang bisa diberikan pada siapa dan seterusnya kayak gitu-gitu. Nah, saya kira ini yang harus digali lebih dalam untuk kepentingan apa namanya pemeriksaan lebih lanjut, Bang Karni. Nah, saya sepakat bahwa KPK ya harus panggil yang bersangkutan yang dimaksud dengan apa namanya Bunda Putri B1 tadi misalnya yang berhubungan dengan soal kasus impor sapi, misalnya seperti itu, Bang Karni. Baik, sebenarnya malam ini kami juga mengundang Menteri Pertanian, Dirjen Hortikultura, karena sepengetahuan kami B1 atau Bunda Putri ini bukan kuota daging, tapi kuota sayur dan buah. Dan melalui Bunda inilah dulunya katanya 1.000 sampai 2.000 per kilo harus bayar fee, tapi belakangan bagi hasil. Dan itu yang dapat sumber alam rezeki di Medan. Aneh, importir yang dapat 16.000 ton bawang itu ketika bawang harganya 80.000 itu justru di Medan. Dan dia punya pabrik kecap ya, sama, dan tidak mungkin bahan baku itu dia perlu 16.000 ton. Seharusnya malam ini kami bisa mengklarifikasi info itu, datanya lengkap di saya, tapi sayang tidak satupun kali ini dari Kementerian Pertahanan mau hadir di acara ini. Saya ke Pak Aksanul Kossasi. Ya. Ada yang perlu Pak Aksanul tanggapi? Begini Bang Karni, ini mungkin kita fokus kepada B1 ya. Karena itulah sebenarnya fakta persidangan yang muncul akhirnya ramai di media ya, dan ramai di kita. Pengetahuan kami sebagai kader Partai Demokrat tentang Bunda Putri ini tidak lebih baik daripada pengetahuan Bung Karni, pengetahuan teman-teman semua. Ya. Artinya siapa Bunda Putri ini di Demokrat juga bukan sesuatu yang orang kita kenal. Dia tidak pernah hadir di kita, dia tidak pernah bergaul dengan kita, di rapat juga dia tidak ada, di Cikias juga kalau kita ke sana tidak pernah ketemu dengan Ibu Bunda Putri ini. Tapi sejumlah media memang menyebutkan bahwa Bunda Putri ini adalah seorang single parents, ya, yang berusaha untuk survive, punya hobi foto dengan pejabat. Dengan punya hobi foto dengan pejabat, biasanya orang-orang seperti ini kan bukan siapa-siapa, bukan? Artinya orang seperti ini biasanya dia berusaha survive, dia berusaha mengconvince orang lain untuk menjadi kepercayaannya. Dia agar dipercaya, kemudian memanfaatkan isu-isu, dia kemas isu, dia manfaatkan isu yang mungkin nanti mementingkan untuk kepentingan dirinya, atau mungkin untuk kepentingan teman-temannya atau kelompoknya. Tapi yang pasti dia mengemas itu untuk kepentingan dirinya. Dan ini seperti yang Pak Rizal Ramli katakan, ini tidak lebih dari sekedar broker atau calo. Ya dalam ilmu seperti ini banyak, di Indonesia banyak, dan zaman Nabi juga banyak. Artinya ada, terjadi seperti itu. Namanya Baisam bin Ats, itu zaman Nabi juga ada, yang namanya maklar seperti itu. Dan ini hidup dari kepercayaan orang. Begitu kepercayaan itu ditarik, dia habis. Nah, Bunda Putri memanfaatkan hal-hal seperti ini. Saya jadi ingat sebuah kisah, Bung Karni. Kisah ini seorang maklar sukses yang jempolan. Ya. Ada satu cerita bahwa ada satu perempuan yang sedang menangis karena dia mau diceraikan oleh suaminya. Kemudian datang seseorang mengatakan, hei kamu tidak usah menangis, saya bisa menghubungkan kembali kamu dengan suamimu, asal bayarannya cocok. Nah kalimat yang mengatakan asal bayarannya cocok ini kan kelasnya jelas. Bahwa ini di dalam cerita itu ini adalah orang yang bernama Adnan Khashoggi. Bahwa dia dipercaya untuk menjadi seorang agen pemasok senjata dari Amerika ke Iran karena dia bisa mengconvince orang. Dia bisa dipercaya oleh orang. Kembali kepada Bunda Putri ini, Bung Karni. Biasanya orang-orang yang butuh maklar, butuh broker, dalam situasi seperti ini adalah orang-orang yang sedang galau.
orang yang sedang panik. Nah kita lihat sekarang, kenapa ini disebutkan oleh Ustadz Lutfi? Pertanyaannya kan itu, kenapa ini muncul dari seorang Ustadz Lutfi, seorang presiden partai PKS? Kita lihat sejak 2009, atau tepatnya mulai 2010, PKS ini menjadi anak nakal dalam koalisi. Seringkali nakal. Ya seringkali lah, kita kan tahu, saya di parlemen juga, itu biasa. Sebenarnya saya lihat ini bumbu-bumbu politik, nggak ada masalah. Tapi begitu ada ancaman dikeluarkan dari koalisi, begitu ada ancaman untuk diganti menterinya. Mungkin Pak Ustadz Lutfi ini ingin mencari informasi, kebenaran isu itu. Sebagai presiden partai PKS, beliau ingin, benar nggak ini, isu ini yang muncul. Posisi seperti ini dimanfaatkan oleh Bunda Putri. Masuklah Bunda Putri dengan caranya, mungkin dengan foto-foto yang dia bawa, bermacam-macam cara meyakinkan itu. Pertanyaan saya kan simpel, Pak. Kalau memang seorang Bunda Putri itu merupakan penghubung antara koalisi dengan Pak Presiden kami, dengan SBY. Kalau memang Pak SBY selama ini betul-betul memanfaatkan Bunda Putri ini sebagai bagian dari penghubung dengan koalisi, kenapa hanya PKS? Kenapa Golkar tidak tahu? Kenapa P3 tidak tahu? Kenapa PKB tidak tahu tentang Bunda Putri? Kenapa PAN juga tidak tahu tentang Bunda Putri? Kenapa hanya PKS yang tahu tentang Bunda Putri? Ini beranggapan bahwa, ini logika berpikir saya, bahwa ini kemungkinan PKS lah yang terbuai dengan rayuan Bunda Putri ini. Mungkin bukan PKS lah ya, kalau PKS mungkin tidak semua, tapi paling tidak seorang Ustadz Lutfi Hasan Ishak. Dikenalkan oleh Ustadz Ilmi. Iya, dikenalkan oleh Ustadz. Ya artinya ya, saya tidak Ustadz mengeneralisir PKS secara keseluruhan, karena PKS ini milik umat banyak orang. Tapi setidaknya antara Ustadz Hilmi dan seorang Ustadz Lutfi yang paham itu. Dan ini, Bung Karni, nggak sulit sebenarnya. Karena Ustadz Lutfi yang memulai, ya Ustadz Lutfi lah yang mengakhiri. Beliau tinggal sampaikan statement sedekat apa, informasi ini dari mana, dan seperti apa. Dan itu kan sudah ada semua. Dan biarkanlah sebenarnya ini berjalan, KPK saya rasa bisa. Karena KPK lah yang memberikan rekaman itu kan, tone suaranya juga KPK bisa tebak orang di mana. Mudah-mudahan masih di dalam negeri. Karena kalau sudah di luar negeri nanti makin runyam masalah ini. Itu Budapur yang dibilang tadi. Saya tidak, kita sedang membahas B1. B2 yang dimaksud di luar negeri. Ya, saya tidak ingin, karena memang yang kita diskusikan malam ini adalah Bunda Putri yang bernama asli Non Saputri. Itulah logika berpikir saya. Baik, tapi yang jelas bahwa kalau itu mau dinamakan maklar, broker, atau calo kata Bu Aksanul, itu nggak hanya di negara kita. Di Amerika lobis begitu juga banyak. Jadi dalam hal ini mungkin bisa dikatakan bahwa itu profesi yang dipegang oleh banyak orang. Asal jalannya benar. Kita rehat sejenak.